Zaman sekarang banyak banget ya yang pengen punya mata indah, mata belok tadi seperti Ustadz Ahmad kan bilang ya. Terus juga pengen punya wajahnya itu juga simetris, pipi tirus, nggak ada tembem ya. Mohon maaf nih saya tembem soalnya pipinya. Nah terus ada juga yang pengen mata biru, coklat, abu-abu dah. Pokoknya semuanya ya. Ini sampai ada yang rela mengubah matanya, hidungnya, terus bibirnya semuanya. Nah ini apakah Islam memperbolehkan kita untuk mengubah mata agar tujuan kita terlihat lebih menarik di hadapan orang? Ataupun ya ini apalagi untuk menutupi kekurangan fisik kita. Nah itu seperti apa tuh Ustadz, silakan. Haram hukumnya, jelas. Haram hukumnya mengubah fisik atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala jikalau hanya dengan tujuan membuatnya menarik. Berbeda cerita ketika tujuannya adalah tujuan medis. Tujuan medis misalnya di zaman perang ada seorang sahabat yang hidungnya terluka kemudian harus ditambal hidungnya dengan menggunakan tambahan yang lain. Itu kan bisa termasuk yang namanya operasi fisik. Misalnya ada orang yang kehilangan satu kakinya maka diganti dengan kaki palsu, maka itu diizinkan karena dalam hal medis gitu, dalam hal operasional dia sehari-hari untuk membantunya. Tangannya misalnya dioperasi ditambahin satu misalnya, maka itu diperbolehkan. Maksudnya ditambahin karena tangannya satu hilang karena peperangan, maka itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Atau mungkin dokter mengatakan giginya tidak simetris sehingga kalau dia makan akan selalu terselip makanan dan makanan tersebut akan merusak daripada giginya. Kalau ini dibiarkan terus maka akan merusak mulutnya, akan menyebabkan yang namanya ada tumor dalam mulutnya atau cancer dalam mulutnya, maka diperbolehkan untuk yang namanya merapikan gigi, bukan dalam hal kecantikan, bukan dalam hal estetik, tapi dalam hal yang namanya medis. Karena kalau dia biarkan seperti itu maka akan merusak semua yang ada dalam mulutnya. Maka kalau dalam hal operasi mengubah ciptaan Allah sudah jelas sekali hukumnya dalam Islam adalah haram, jelas dilarang kalau itu berkaitan hanya untuk menambah orang untuk tertarik kepada kita. Tadi dikatakan dia merubah mata birunya menjadi mata coklat. Wah Masya Allah, padahal orang Korea itu mau sekali punya mata biru. Dia malah ingin punya mata coklat. Kami nih orang Asia, orang Indonesia, Masya Allah pengen banget ngelihat anak-anak matanya biru itu kayak gimana Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ayat di dalam surah An-Nisa, Allah ingatkan kita. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. Ayat ini tentang bagaimana kita meminta daripada Allah fadl, meminta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya? Karena ketika Anda sudah fokus melihat nikmat orang lain, maka disitulah awal kebinasaan, disitulah awal kegelisahan. Wah indah banget ya kalau rambutnya lurus, yang lurus bilang wah indah banget ya kalau rambutnya keriting, wah indah banget ya kalau yang punya kulit putih seperti itu. Kata bule, ya Allah pengen berjemur berapa lama gue supaya bisa kayak orang Indonesia kulitnya. Jadi orang-orang masing-masing beda gitu. Allah menciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan warna kulitnya, bukan bentuk wajahnya. Maka tenang aja yang mungkin yang punya kulit gelap, maka Allah akan kirimkan orang-orang yang suka dengan kulit gelap. Orang-orang yang berbola mata biru, maka Allah akan kirimkan orang-orang yang suka dengan yang mata biru, yang bermata hijau gitu, dengan orang-orang yang bermata coklat gitu. Jadi merubah ciptaan Allah, sekali lagi kami tekankan bahwasanya itu adalah haram hukumnya, dilarang dalam Islam, apalagi hanya untuk membuat ketertarikan. Dan belum tentu orang tertarik, belum tentu orang tertarik. Siapa yang mau kita cari perhatiannya? Orang-orang di sekitar kita kah? Atau siapakah? Atau pemuasan diri sendiri? Maka ini adalah hal yang sangat terlarang dalam ajaran Islam. Na'udzubillah min dzalik, ma'adzallah. Ya Ustadz Maulana, ini kan zaman sekarang ini ya banyak banget nih orang bela-belain diet,
ya. Itu pun terjadi dengan Aca juga ya. Apalagi abis ngelahirin tiga Iya. bocah ya, Iya. badan mulai melebar. Jadi ini pengen banget orang juga punya perut six-pack, perempuan pengen punya tubuh langsing ya kan. Nah cuman masalahnya kadang-kadang mereka ini termasuk aku juga mungkin kadang melebihi batas. Jadi sampai-sampai nggak dilihat tuh dietnya ini baik apa enggak buat tubuh kita. Sampai akhirnya nggak terawat dan sampai akhirnya gizi buruk. Subhanallah, innalillahi. Nah ini seperti apa sih sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri seseorang yang melakukan diet agar terlihat menarik di hadapan orang lain? Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya mau sampaikan, saya salut kalau ada yang mau diet. Bagus itu. Karena diet itu mengatur pola makan sebenarnya. Bukan mengurangi makan. Bukan tapi mengatur pola makan. Itu namanya diet. Dalam agama Islam, pengaturan pola makan itu sangat diatur. Rasulullah paling sehat. Paling sehat. Alhamdulillah kita punya Nabi sehat banget. Mohon maaf kalau digambarkan banyak literatur atau sejarah yang membahas tentang kisah-kisah sehatnya Nabi. Nabi memimpin peperangan di usia Nabi yang bisa dikatakan udah tua kan 60. Itu masih memimpin peperangan. Saking kuatnya Nabi. Dan ingat, manusia itu dalam surah Al-Qiyamah disebutkan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun ia mengemukakan dalil-dalil atau alasan-alasan. Pasti akan, ini tubuh ada haknya. Hati-hati yang diet sampai dia mengurangi, sampai yang dikatakan tadi Aca sakit dan sebagainya. Sebenarnya mohon maaf, manusia itu terdiri dari akal, hati, nurani, syahwat dan hawa nafsu. Maka akal untuk memecahkan masalah. Silakan masukkan dalam akal pikiran kita. Ini makan cocok gak buat saya? Jangan makanan yang bukan buat kita justru kita makan. Nah, lantas hati nurani untuk memahami realita yang ada. Sebenarnya mohon maaf. Jangan makanan yang bukan porsinya buat kita justru kita makan dan sebagainya. Makan kalau agama mengaturkan bagi 3 perutnya makannya, nah makanan di sepertiganya, air sepertiganya, udara sepertiganya. Bahkan diatur sedemikian rupa, mohon maaf, diet adalah mengatur pola makan, maka hukumnya boleh, sekali lagi, boleh. Kalau bertanya hukum boleh, sepanjang tidak merusak diri. Sekali lagi, sepanjang tidak merusak diri, yang menyebabkan diet itu jadi haram. Kalau dietnya merusak dirinya, maka dietnya jadi haram. Tapi kalau dietnya mengikuti sunnah Nabi, Nabi kalau makan pagi makan buah, makan siangnya makan ini, itu ada di Tibun Nabawi bahwa ada pola pengaturan cara makannya Nabi. Itu boleh, bahkan menjadi sunnah kalau kita diet mengikuti dietnya ala Nabi. Artinya pola makan, cara makannya Nabi. Jadi kalau mau ikutin dietnya Nabi, berpantanganlah engkau supaya kamu sehat. Jadi ketika kita berpantangan itu obat itu sebenarnya. Dan ingat akan menjadi wajib jika kita mengambil halalan thayyibah. Halal dan baik buatmu. Karena bisa jadi halal tapi tidak baik buat kita. Karena maaf alergi dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita atur pola makan. Maka kalau berbicara apakah diet itu dibolehkan? Jawabannya boleh dan sangat bagus untuk mengatur pola hidup kita supaya jadi sehat. Ya jamaah sekali lagi boleh diet tapi jangan sampai merusak diri kita ya Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya jamaah setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita dengan tema tampil menarik dalam hitungan detik. Nah ini kita kira-kira gimana ya bisa tampil dalam hanya hitungan detik. Nanti kita akan bahas selanjutnya dan insya Allah setelah ini juga akan ada segmen curhat online dari jamaah. Jadi kalau jamaah mau curhat kita bisa memberikan solusinya, bisa langsung mengirimkan ke email kita yaitu di islamitudindah@gmail.com. Jadi jangan lupa langsung mengirimkan aja, insya Allah guru-guru kita akan menjawab solusinya ya. Ya insya Allah nanti juga akan ada segmen 4 ya, ini segmen baru Islam itu Indah yaitu ensiklopedia Islam. Penasaran ya jamaah, jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu Indah. Jamaah